Bagaimana awal mula penyebab terjadinya peperangan antara Israel dan Palestina, dan apa penyebabnya? Konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun, tepatnya pada tanggal 2 November 1917. Kala itu, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour menulis surat yang ditunjukkan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukiman Yahudi. Meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Ini berlangsung dari tahun 1936 hingga 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menjadi sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase kedua pemberontakan dimulai pada akhir 1939. Ini dipimpin oleh gerakan perlawanan petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara. Jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersamaan dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukiman Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yishuf, komunitas pemukiman pranegara, senjata diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah, para militer Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Dalam 3 tahun pemberontakan tersebut, 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka, dan 5.600 orang dipenjarakan. Dan disinilah PBB turun tangan. Pada 1947, populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina. Namun mereka hanya memiliki 6% lahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Namun Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur. Pada saat itu, Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir, pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya. Dan dari tahun 1947 hingga 1949, lebih dari 500 desa, kota kecil, dan kota besar di Palestina dihancurkan. Ini disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki dan jalur Gaza yang terkepung.
Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini, keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di 58 kamp pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Pada 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya, Perang Arab-Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah, pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 149. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang baru dibentuk dan hidup di bawah penduduk militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Mesir mengambil alih jalur Gaza, dan pada tahun 1950 Yordania memulai pemerintahan administratif atas tepi barat. Lalu pada tahun 1946 Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dibentuk, dan setahun kemudian Partai Politik Fatah didirikan. Perang 6 hari pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama 6 hari, melawan koalisasi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau Naksa, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxis-Leninis untuk Pembebasan Palestina dibentuk. Selama dekade berikutnya, serangkaian serangan dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Pembangunan pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki. Sistem 2 tingkat diciptakan di mana pemukiman Yahudi diberi semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah penduduk militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Infada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 van yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina melempar batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslim yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Respon keras tentara Israel dirangkum dalam kebijakan patah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan universitas, deportasi aktivitas, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri penduduk Israel dan membangun kemerdekaan Palestina. Infada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal, pembangkitan sipil, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut organisasi HAM Israel, B'Tselem, 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada, termasuk 237 anak. Lebih dari 175.000 warga Palestina ditangkap. Infada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Perjanjian Oslo. Intifada berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi 2 negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat, serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina terpilih pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi penduduk Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv. Dalam menekan perbedaan pendapat dan aktivisme politik, pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah.
dan terjadinya Intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September tahun 2000 ketika pemimpin oposisi Partai Likud Israel, Ariel Sharon, melakukan kunjungan provokatif ke komplek Masjidil Aqsa. Saat itu, ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Insiden ini memicu pemberontakan bersenjata yang meluas. Selama Intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai pembangunan tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan pemukiman, menghancurkan mata pencaharian dan komunitas warga Palestina. Pemukiman Yahudi pun mulai bermukiman secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastrukturnya yang hanya diperuntukkan bagi pemukiman Yahudi ilegal. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukiman Yahudi tinggal di tepi barat, termasuk Yerusalem Timur. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang. Lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil alih oleh Palestina. Dan terjadilah Perang Saudara. Pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004. Setahun kemudian Intifada kedua berakhir. Pemukiman Israel di jalur Gaza dibongkar dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah kantong tersebut. Setahun kemudian, warga Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya. Hamas memenangkan mayoritas, namun pecah perang saudara Fatah dan Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat. Pada bulan Juni 2007, Israel memberlakukan blokade darat, udara, dan laut di jalur Gaza, menuduh Hamas melakukan terorisme. Dan terjadilah serangan Israel ke Gaza. Israel telah melancarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Ribuan warga Palestina terbunuh, termasuk banyak anak-anak dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung perkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan karena pengepungan tersebut menghalangi material konstruksi seperti baja dan semen mencapai Gaza. Serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor. Pada 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 146 warga sipil dan hampir 500 anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, dan setengah juta orang mengungsi. Sementara itu, perang memuat kembali munculnya asal-usul tanah Kanaan. Ini merupakan negara kuno yang memiliki luas besar wilayah, meliput Lebanon, Suriah, Yordania, dan Palestina, yang di dalamnya termasuk jalur Gaza dan tepian barat. Britannica mendefinisikannya sebagai wilayah Levan atau Syam. Alkitab sendiri turut menyinggung tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tanah ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan di perbincangan sebelum Masehi, penamaan tanah Kanaan pertama kali muncul di sumber-sumber sejarah peradaban Mesopotamia bertarikh dari abad ke-18 sebelum Masehi. Di sumber prasasti tertulis Kanaan berarti ungu kemerahan. Ini merujuk pada daerah tersebut menjadi penghasil warna ungu. Di masa praaksara, tanah Kanaan sudah ditempati oleh manusia purba jenis Cro-Magnon dan Neanderthal yang hidup di zaman Paleolitikum. Mereka melakukan aktivitas biasa sesuai perkembangan otaknya, yakni bertani dan membentuk permukiman. Setelahnya, dari masa ke masa, mulai dari zaman besi dan perunggu, tanah Kanaan selalu dihuni oleh manusia. Soal penduduk asli tanah Kanaan disebut juga sebagai orang Kanaan. Mereka adalah keturunan bangsa Semit yang tinggal dalam kurun 2000 sebelum Masehi sampai 1700 sebelum Masehi. Mereka juga dikenal sebagai orang Amori, penduduk mayoritas di tanah itu. Mereka kerap bermigrasi ke barat yakni Mesir, lalu ke timur yakni Jazirah Arab. Namun di akhir zaman perunggu 1550 sampai 1200 sebelum Masehi terjadi perubahan di tanah Kanaan. Usai bangsa Mesir memasuki kawasan, mereka merebut desa-desa orang Kanaan dan mengusir mereka.
Ketika terjadi pengusiran inilah terjadi kebangkitan peradaban. Terkait ini banyak sejarawan berpendapat inilah awal mula peradaban Israel yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Yehuda dan Israel. Setelahnya, tanah Kanaan pun semakin ramai dihuni oleh bangsa lain yang sama-sama rukun. Lalu, apakah masih ada keturunan Kanaan di masa kini? Menurut para peneliti, mengutip American Journal of Human Genetics, DNA orang Kanaan yang diambil dari jejak DNA penduduk Kanaan berusia 3.700 tahun memiliki kecocokan dengan DNA penduduk Lebanon masa kini. Jadi, apakah orang-orang Lebanon pemilik asli dari wilayah yang diperebutkan Palestina dan Israel? Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini supaya cepat berkembang. Terima kasih.